Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Kemarin kita sudah belajar tentang menghidupi rasa cukup dengan membaca 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Dan dikatakan di situ, dengan rasa cukup kita akan memiliki keuntungan yang besar. Apa saja keuntungan besar dari memiliki rasa cukup? Yang pertama, kita akan tidak mudah stres dan kita cenderung lebih sehat. Dengan sehat kita akan lebih produktif. Kemudian kita bisa berbagi dengan orang lain yang lebih kekurangan dari kita. Rasa cukup membuat kita punya kasih kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Dan yang ketiga, keuntungan besar yang ketiga adalah kita dengan rasa cukup kita bisa mengelola berkat-berkat itu dengan lebih bijak, dengan lebih baik, dan dengan lebih benar. Kemudian rasa cukup itu juga membawa kita untuk tidak mempunyai sifat iri hati. Tidak selalu pengen apa yang dimiliki orang lain. Dan hidup kita akan puas dengan berkat yang menjadi bagian hidup kita sendiri. Dan hari ini kita akan membahas bagian kelima dari keuntungan besar dari rasa cukup. Yaitu kita tidak akan menjadi orang yang tamak. Apa itu orang tamak? Orang yang tamak adalah selalu pengen lebih, selalu pengen lebih. Sudah punya, pengen lebih punya lagi. Sudah kaya, pengen lebih kaya lagi. Dan orang tamak biasanya adalah orang yang kikir, tidak mau berbagi, pelit. Kenapa? Baginya kekayaan itu adalah segala-galanya. Materi itu adalah segala-galanya. Sehingga ketika dia memiliki materi, orang yang tamak ini tidak pernah mau berbagi. Sayang untuk dibagikan ke orang lain. Mari kita membaca 1 Timotius 6 ayat 9 dan yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan, 1 Timotius 6 ayat 9 dan yang ke-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Seringkali saya dibuat heran. Seringkali ketika saya melihat para koruptor yang ditangkap KPK, ternyata mereka bukan orang yang miskin atau kekurangan secara finansial. Justru sebenarnya mereka orang yang berlebih, yang gajinya bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta setiap bulan. Tapi kenapa mereka korupsi? Karena mereka tamak. Mereka kaya dan pengen lebih kaya lagi, pengen depositonya meningkat nominalnya, dan terus hidupnya, energinya hanya diorientasikan untuk menumpuk kekayaan. Dan itulah orang yang tamak, tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya, orang yang punya rasa cukup, maka dia akan terhindar dari rasa tamak. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sore ini mengingatkan kita supaya kita tidak tamak dan mencintai uang, mengejar, memburu kekayaan begitu rupa, sampai-sampai fokus, energi, waktu yang ada pada diri kita curahkan hanya untuk mencari uang. Kita lupa hal-hal yang hakiki, yaitu relasi kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan, keluarga kita, anak-anak kita yang butuh perhatian. Kita sering abaikan karena kita terlalu cinta uang. Dan firman Tuhan mengingatkan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Mari bersama-sama kita cukupkan hidup kita dengan berkat yang memang benar-benar dari Tuhan dan memang menjadi bagian hidup kita masing-masing. Jangan pernah mengingini milik orang lain. Jangan menumpuk kekayaan sampai lupa berbagi, apalagi sampai mengabaikan ibadah. Mari bersama-sama besok kita akan beribadah bersama-sama, merayakan ibadah raya kita di gereja kita masing-masing. Mari kita hampiri Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita sembah Dia dengan hati dan kehidupan yang dipenuhi rasa cukup. Tuhan memberkati.